Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat pecinta TV Mutiara 99 rahimakumullah. Islam datang sebagai pengatur atas segala sesuatu, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Termasuk Islam mengatur tentang hidup berumah tangga. Bagaimana sekiranya hidup berumah tangga itu bisa harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dalam Islam ada aturan masing-masing, ada aturan tersendiri. Termasuk diantaranya jika di antara suami dan istri ada percekcokan atau tidak ada percekcokan. Bahkan tatkala suami sudah tidak mampu menjalankan hak-haknya, maka sang suami boleh menceraikan istrinya. Demikian pula sang istri jika pada kondisi tertentu dia tidak mampu melaksanakan hak-haknya sebagai seorang istri, maka sang istri boleh melakukan gugat cerai atau minta cerai kepada suami. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang seorang istri minta cerai atau gugat cerai. Kalau bahasa gugat cerai berarti ini bahasa pengadilan. Kalau minta cerai biasanya langsung. Itu pada intinya ya sama-sama ke pengadilan yang minta diceraikan, minta langsung kepada istri yang minta kepada suami yang minta diceraikan, sama-sama minta cerai. Hanya bahasanya saja yang berbeda. Nah, dalam masalah hal ini banyak hadis yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang istri minta cerai, baik yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam sebuah hadis disebutkan ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja seorang perempuan menuntut menggugat cerai suaminya, ya, minta cerai kepada suaminya fi ghairi ma ba'sin, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan terdesak, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi perempuan ini aroma bau sorga, apalagi masuk sorga. Ini berat. Nah, dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud dijelaskan yang dimaksud fi ghairi ma ba'sin ini adalah li ghairi syiddatin talja'uha ila su'alil mufaraqah, yaitu kondisi di mana kondisi itu mendesak, memaksa seorang perempuan untuk minta cerai kepada suaminya. Bahkan dalam satu riwayat juga dijelaskan al-muntazi'at wal mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang berusaha melepaskan diri dari suaminya, ya, yang suka khulu, gugat cerai dengan menebus dirinya kepada sang suami, maka dialah sesungguhnya orang yang munafik. Maksud al-muntazi'at al-mukhtali'at di sini adalah allati yubaddilna al-'iwad ala firaqiz zawj bila udhrin syar'iyyin. Ya. Dalam hal ini Al-Munawi menjelaskan yang dimaksud al-muntazi'at al-mukhtali'at adalah mereka wanita-wanita yang menyerahkan hartanya sebagai penebus dirinya untuk berpisah dari suaminya dengan tanpa alasan yang syar'i, dengan tanpa alasan yang benar. Berarti di sini dijelaskan oleh Rasulullah kalau tidak ada kondisi yang mendesak. Kalau ada kondisi yang mendesak, maka ini diperbolehkan. Atau tidak ada kondisi yang mendesak, tapi satu sama lain saling rela, itu juga diperbolehkan. Ini hadis yang tadi ancamannya berat itu kalau tidak ada kondisi yang mendesak atau tidak rela seorang suami. Nah, seperti itu. Kemudian gugat cerai ini ada dua. Ada gugat cerai
dengan istilah al-fasakhu, ada gugat cerai dengan istilah al-khulu'. Gugat cerai dengan al-fasakhu ini adalah menggugat suami dengan tanpa tebusan. Ini dikarenakan bisa jadi karena suami tidak mampu memberikan nafkah lagi. Nah, penjelasannya panjang. Ada juga gugat cerai yang menggunakan tebusan. Artinya seorang istri menggugat suaminya pakai tebusan. Itu boleh. Boleh. Baik si suami suka atau tidak suka. Baik si suami senang atau tidak senang dengan keputusan istri ini. Cuma ada kondisi-kondisi tertentu, baik si suami mengiyakan atau tidak mengiyakan. Kalau kondisinya sudah mendesak, suami iya atau tidak, maka sang istri boleh menggugat cerai suaminya. Ya. Di mana? Bisa di pengadilan, bisa di luar pengadilan. Kalau khulu. Ya. Kapan istri itu boleh menggugat cerai? Boleh minta cerai kepada suami. Ya. Dalam kitab Ibnu Qudamah, Al-Mughni Ibnu Qudamah, dijelaskan wa jumlatul amri annal mar'ata idza karahat zawjaha li khalqihi aw khuluqihi aw dinihi aw kibarihi aw dha'fihi aw nahwi dhalik wa khasyat alla tuaddi haqqallah fi ta'atihi jaza laha an tukhadi'ahu bi'iwadin taftadi bihi nafsaha minhu. Kesimpulannya, jika seorang perempuan itu sudah tidak suka kepada suaminya, idza qarahat, ya, li khalqihi, karena fisiknya sudah tidak ia suka. Awalnya dia tampan umpamanya, sekarang dia jelek karena begini-begini seumpamanya, ya. Au khuluqihi, atau akhlaknya jelek, au dinihi, atau agamanya jelek, au kibarihi, atau sudah tua renta sehingga sang suami tidak bisa memberikan hak-haknya kepada istri, au dha'fihi, atau sang suami sudah lemah, tidak mampu memberikan apa yang istri inginkan dari kewajiban-kewajibannya seumpamanya, au nahwi dzalik, atau sesamanya, wa khasyiyat. Jadi qaidnya dua. Pertama tidak suka, kemudian wa khasyiyat. Dan si suami, si istri khawatir alla tuaddi haqqallah, tidak bisa menunaikan hak-haknya karena sudah tidak suka kepada suaminya, fi ta'atihi, dalam taat kepada suaminya. Maka dalam hal ini jazalaha an tukhali'ahu bi'iwadin, maka boleh bagi si istri menghulu suaminya dengan memberikan tebusan, minta cerai kepada suaminya dengan memberikan tebusan. Taftadi bihi nafsaha minhu, yang dengan tebusan itu dia menebus dirinya dari sang suami. Ini boleh. Kemudian di kitab Syafi'i juga dijelaskan dalam hal ini, terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, itu dijelaskan idza qarahatil mar'atu, jika seorang perempuan sudah tidak suka zaujaha pada istrinya, pada suaminya, liqabhi manzarin, karena suaminya sudah dilihat itu jelek seumpamanya, kurang bagus, au su'i ashratin, atau perlakuan seorang suami jelek kepada suami istrinya, suka mukul, suka begini seumpamanya, wa khafat alla tuaddi haqqah. Ya. Kemudian si istri khawatir, takut, kalau saya terus berumah tangga dengan suami saya, maka saya pasti tidak akan memenuhi hak-hak suami saya yang wajib saya lakukan seumpamanya. Maka jaza an tukhali'ahu ala iwad, maka sang istri boleh minta cerai dengan memberikan tebusan kepada suaminya.
Kenapa? Dikarenakan ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Ya. Jika kalian khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, tidak bisa menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, fala junaha 'alaihima, maka tidak mengapa, tidak berdosa 'alaihima atas keduanya, fima dalam sesuatu iftadat bih, yang dengan sesuatu itu seorang istri menebus dirinya dari sang suami. Jadi boleh. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan ada seorang perempuan namanya Jamilah binti Sahal menjadi seorang istri dari salah satu sahabat namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini suka mukul istrinya Jamilah tadi. Karena tidak tahan, Jamilah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya beliau curhat kepada Rasulullah. Kemudian menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi, maka Rasulullah memberikan solusi kepada si perempuan itu, maukah kamu menebus dirimu dengan memberikan imbalan kepada Qais bin Sabit ini? Maka si perempuan tadi mengiyakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah memerintah kepada Qais bin Sabit ini, khudh minha fa akhadha minha, ambil dari dia. Maka Qais bin Sabit mengambil tebusan uang atau apa, ya kebun, kalau yang di sini itu kebun dari Qais bin Sabit ini. Jadi kemudian berpisahlah mereka berdua. Ini diperbolehkan. Kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Jadi tidak ada salahnya seorang istri, bukan Islam itu kaku, tidak. Islam itu sangat lembut, sangat lentur, sangat menjunjung kedamaian. Kalau di dalam keduanya ini sudah tidak bisa disatukan lagi dengan alasan-alasan yang syar'i, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan minta cerai kepada suami atau gugat cerai, termasuk ketika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, istri boleh mengajukan cerai. Gugat cerai, kata tadi ada dua, ada fasah, ada khulu. Demikian kaum muslimin, kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.